Ternyata Pak Dwi ini dari pemilu pertama sejak reformasi. Iya, Pemilu 99. Iya. Itu adalah pemilu pertama yang diselenggarakan ketika KPU akhirnya berdiri untuk menggantikan LPU, dan Pak Dwi sudah bergabung di situ. Iya, istilahnya di pemilu kan ada 2, 3, 5, 9. Jadi mungkin kita masuk di penyelenggara itu kan mungkin tidak ada batasan waktu, harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu bagus ya. Ya. Si ibu ini sudah dicari dari pagi sampai sore. Itu. Akhirnya ketemulah ini ketika didatangi oleh Pak Dwi dan juga Mas Rakil ya. Oke. Memang sistem penghitungannya lebih rumit lah karena pesertanya lebih banyak gitu. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk mendiskusikan banyak hal terkait demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Dan di obsesi kali ini kita masih akan kembali berbincang-bincang mengenai salah satu buku yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Temanggung, yakni buku berjudul Bunga Rampai Sosdiklik Parmas dan SDM Pilkada 2024. Buku yang bisa Anda akses dalam dua versi, yakni secara online, e-booknya bisa Anda dapatkan di website KPU Temanggung, dan juga hard copy-nya tersedia di Perpusda Kabupaten Temanggung. Nah, jika di beberapa episode sebelumnya kita sudah hadirkan teman-teman dari beberapa kecamatan, hari ini saya hadirkan lagi teman Badan Ad Hoc Penyelenggara Pilkada 2024. Yang kali ini saya hadirkan adalah Pak Dwi dari Kecamatan Candiroto. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Bagus. Ya. Baik, Pak Dwi Kasih Setia Utomo. Ini adalah seorang punggawa dari pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Leres nggih Pak Dwi? Iya. 2 kali bergabung sebagai PPK di pemilu maupun di pilkada. Iya. Baik, dan ini tentu akan menarik sekali, nanti akan kita berbincang-bincang mengenai hal-hal yang terjadi di Candiroto dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Iya. Untuk itu teman pemilih jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik Pak Dwi, apa kabarnya nih Pak Dwi setelah tahapan aktivitasnya apa saja nih Pak Dwi? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang setelah selesai kita bergelut dengan pemilu pilkada kemarin, kita lebih aktivitas di wirausaha, lebih banyak ke keluarga gitu Pak. Oke. Mungkin selama ngurusi pemilu dan pilkada nih keluarga jadi jarang disapa, inilah waktunya untuk kembali hadir untuk keluarga di rumah gitu ya Pak Dwi ya. Ya memang konsekuensinya seperti itu Pak. Jadi mungkin di istilahnya di pemilu kan ada 2, 3, 5, 9. Jadi mungkin kita masuk di penyelenggara itu kan mungkin tidak ada batasan waktu, harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu bagus ya. Integritas 24 jam gitu ya. Iya, seperti itu. Baik Pak Dwi, ini Pak Dwi adalah salah satu teman PPK yang kemarin bukan hanya berkecimpung di pilkada tapi pemilu. Tapi sesungguhnya Pak Dwi ini sudah berkecimpung sebagai penyelenggara ini dari tahun berapa? Dari pemilu tahun berapa Pak Dwi? Ya. Mulai tahun pemilu setelah reformasi 1999 saya masuk di PPS, kemudian 2004, 2009, kemudian di pemilu 2019 saya off karena saya masuk di kegiatan lain, dan masuk lagi di 2004 kemarin bergabung dengan Pak Bagus dan teman-teman gitu. Luar biasa loh, ternyata Pak Dwi ini dari pemilu pertama sejak reformasi. Iya, pemilu 99. Iya. Itu adalah pemilu pertama yang diselenggarakan ketika KPU akhirnya berdiri untuk menggantikan LPU, dan Pak Dwi sudah bergabung di situ. Iya. Oke. Untuk PPK-nya sendiri berarti tadi mulai tahun berapa Pak Dwi? Baru 2004 kemarin. Jadi sebelumnya PPS ya. Terus ya. PPS terus. Langganan ya. Dari 99 sampai 2019 loh itu. 10 tahun jadi PPS itu luar biasa loh, kita apresiasi. Di PPS divisi apa nih yang kemudian pernah dijalani oleh Pak Dwi? Apakah dulu juga ngurusi Parmas terus, sosialisasi terus, atau pernah nyoba divisi yang lain juga? Selama saya di BPS mulai pemilu 99, alhamdulillah dari teman-teman itu mempercayakan saya di posisi ketua Pak Bagus. Jadi saya tawarin kepada teman-teman, tapi mungkin karena gimana ya,
secara umur kan lebih rendah mereka, jadi kan mungkin memberikan kepercayaan kepada saya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Jadi pengalaman sebelumnya adalah sebagai ketua PPS dan kemudian di 2024 bergabung di PPK di divisi Sosdikli Parmas dan SDM gitu ya. Apa nih yang menyebabkan Pak Dwi punya komitmen sepanjang itu, artinya dari 99 sampai 2024 kok nggak kapok gitu ya. Jadi penyelenggara pemilu itu apa motivasi dibaliknya itu? Yang bikin semangat apa Pak Dwi? Jadi minimal kita melihat demokrasi di Indonesia memang harus dibangun dari bawah seperti Pak Gus. Mungkin dari tahapan-tahapan yang krusial, mungkin dari pendataan pemilih, kemudian dari masa-masa kampanye. Saya pikir perlu kita memberikan pendidikan yang lebih baik kepada warga masa. Jadi lebih baik saya terjun di penyelenggara untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat dan sekitarnya seperti itu. Oke, berarti berangkat dari sebuah kesadaran yang matang dari Pak Dwi bahwa ini hal yang memang krusial yang patut diperhatikan dan masyarakat perlu dilayani di situ ya. Ini yang membuat Pak Dwi kemudian terus semangat dari 99 sampai 2024, luar biasa. Nah, kemudian tadi membandingkan antara posisi ketua yang mengurusi hal keuangan, logistik dengan divisi yang terakhir Pak Dwi jalani. Asik yang mana Pak Dwi, antara jadi ketua atau jadi Sosdikli Parmas? Karena dalam penyelenggara badan ad hoc saya kira karena kita bekerjanya adalah dalam satu tim, apalagi posisi ketua harus mengetahui semua kegiatan baik itu di divisi Parmas maupun dari divisi keuangan dan lainnya. Saya kira dari posisi ketua harus mengetahui semua dari tahapan-tahapan itu Pak Bagus, seperti itu ya. Kolektif kolegial ya, ini menjadi kunci, salah satu kunci pekerjaan kita, dan itu adalah judul yang Pak Dwi pilih untuk tulisannya Pak Dwi di buku Bunga Rampai kita. Ini kolektif kolegial ini ternyata memang kunci dari pekerjaan kita. Nah, kemudian dari pemilu 99 sampai 2024 yang Pak Dwi ikuti sendiri, apa perbedaan yang paling terasa bagi Pak Dwi untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 kemarin dibanding pemilu-pemilu sebelumnya Pak Dwi? Kalau pemilu sebelumnya setelah reformasi masih banyak peserta pemilu, sekitar 40-50 partai peserta pemilu. Itu yang menjadi pengalaman saya itu sebenarnya ya itu memang gimana lagi karena itu sebuah keputusan dari semua peserta pemilu. Yang saya kasihan itu kan ini cerita ya Bagus. Teman-teman, terutama teman-teman yang di bawah di KPPS pada saat pemilu masih banyak peserta pemilu sekitar 40-50 peserta itu. Saat pemungutan penghitungan suara itu lebih menggunakan kejelian lah. Jadi mereka hampir ada yang sakit lah setelah pasca pemilu. Jadi memang sistem penghitungannya lebih rumit lah karena pesertanya lebih banyak gitu Pak Bagus ya. Dan kemarin karena partainya tidak sebanyak pemilu 99, Pak Dwi merasakan tingkat bebannya tidak sebesar saat tahun 99 ya. Sebanyak partai saat 99. Oke, nah kita akan mulai masuk nih mengulas tulisannya Pak Dwi, di mana di buku Bunga Rampai ini tulisannya Pak Dwi ini ada di halaman 15, dan tadi saya sudah spill bahwa judulnya adalah mengenai kolektif kolegial. Mengapa nih Pak Dwi memilih memberi judul tulisan ini kolektif kolegial di Desa Canggal? Apa alasannya Pak Dwi? Yang kita maksud dengan kolektif kolegial itu mungkin tidak hanya sebatas di teman-teman penyelenggara, tapi juga kita harus mengikut sertakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, misalkan tokoh agama, tokoh pemuda dalam setiap tahapan pemilu Pak Bagus. Seperti saat pendataan pemilih, karena banyak sekali mungkin dari warga yang saat pendataan pemilih mereka bekerja di luar daerah, kemudian ada pendatang baru yang mungkin belum sudah berKTP setempat, akan tapi belum memberitahukan kepada perangkat desa setempat. Jadi kan mungkin kita perlu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa setempat seperti itu Pak Bagus. Hai teman pemilih, tahu nggak sih gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya.
Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Ya karena memang pekerjaannya besar, Iya. melibatkan banyak pihak, ini tentu kalau penyelenggaranya tidak kompak ini akan menjadi Iya, seperti itu. masalah tersendiri gitu ya Pak Dwi. Iya. Artinya tadi harus dimulai dengan menanamkan nilai kolektif kolegial. Artinya anggota PPK berlima ini harus jadi satu kesatuan, jadi solid kompak gitu ya. Dan ini yang Pak Dwi buktikan. Jadi benar-benar di Candiroto teman-teman PPK maupun PPS-nya ini menerapkan benar-benar asas kolektif kolegial ini dalam bekerja ya. Iya. Jadi dalam setiap kita ada rapat antara PPK dan PPS seperti yang sudah kita lakukan, tetap kita tekankan terus setiap tahapan kita tidak melihat itu ibaratnya tugasnya siapa, akan tapi bersama-sama. Misalkan PPS ada kegiatan sekarang kepadatan dari ketiga PPS dan sekretariat tetap kita libatkan semua Pak Bagus seperti itu ya. Oke, jadi harus dipastikan semua punya kontribusi gitu ya. Iya. Nah kemudian yang menarik berikutnya adalah di saat teman-teman yang lain ini kebanyakan memilih tema bahasan mengenai sosialisasi, kampanye, atau perekrutan SDM, Pak Dwi memilih tahapan coklit sebagai bahasan yang dituangkan ke dalam buku Bunga Rampai kita gitu ya. Sepenting apa nih sebenarnya tahapan coklit di mata Pak Dwi ini sampai dituangkan dalam bentuk tulisan? Jadi gini Pak Bagus, menurut saya tahapan coklit adalah salah satu tahapan yang cukup krusial Pak Bagus, karena kita akan mendata jumlah pemilih di wilayah desa atau satu kecamatan. Itu sebagai nanti penentu dasar kita ibaratnya menganggarkan peralatan-peralatan seperti surat suara kemudian dan yang lain itu kan kita pijakannya pada data pemilih Pak. Jadi cukup penting sekali menurut saya seperti itu ya. Jadi dari logistik itu akan sangat terpengaruh. Kemudian juga di hari H kita bisa menghitung angka partisipasi itu juga kalau data pemilihnya akurat gitu ya. Jadi gimana kita bisa mensosialisasikan secara efektif kalau kita nggak tahu yang harus kita sosialisasikan berapa banyak gitu ya. Ini yang kenapa Pak Dwi menganggap ini jadi krusial gitu. Dan untuk mengupayakan tahapan coklit ini kemudian berjalan dengan baik, lancar, sukses di Candiroto, upaya apa yang Pak Dewi lakukan dalam hal perekrutan pantarlihnya untuk memastikan teman-teman pantarlih yang terpilih ini benar-benar yang terbaik? Yang kita lakukan sesuai dengan ini pengalaman yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi teman-teman pantarlih memang harus benar-benar menguasai wilayah, kemudian mereka minimal secara pendidikan juga harus lebih matang gitu Pak Bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bisa bersosialisasi yaitu kepada tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama dan mungkin yang lainnya agar kadang warga masyarakat kurang begitu respon dengan mungkin kita dari teman-teman pantarlih atau teman-teman PS menempelkan daftar pemilih, mereka kebanyakan masih acuh Pak Bagus. Jadi mungkin perlu kerjasama dengan tokoh-tokoh mungkin siapa si A si B yang belum masuk seperti Pak Bagus ya. Itu yang akhirnya tercipta pantarlih-pantarlih di Candiroto yang benar-benar bisa bekerja gitu ya. Dan hasil coklatnya memang akhirnya berjalan baik. Alhamdulillah. Outputnya jadi memuaskan ya untuk teman-teman PPK di sana ya. Tapi kalau Pak Dwi jabarkan di buku ini, sebenarnya pernah atau sempat terjadi masalah ini di Desa Canggal gitu. Seperti apa nih masalahnya, mungkin bisa di-share ke kita nih Pak Dwi.
Ya namanya kita kan mengurusi, apalagi di tahapan pendataan pemilih, memang salah satu kegiatan yang cukup krusial karena kita mengurusi orang banyak ya Pak Bagus. Jadi ada satu warga yang mungkin mohon maaf acuh tak acuh, tapi nanti pada saat pemilu, saat pemungutan suara mereka protes kenapa saya nggak didaftar. Jadi sebelumnya memang kita tekankan pada teman-teman PPS dan Pantarlih untuk lebih ibaratnya yaitu dalam bekerja kita tidak mengenal waktu. Setelah nanti selesai berjalan silahkan mau santai-santai nggak apa-apa, tapi mumpung masih ada waktu tetap kita harus kejar sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh KPU. Oke. Saya izin mengutip ya Pak Dwi ya. Ini tulisannya Pak Dwi adalah masalah yang muncul ketika itu di Desa Canggal di Dusun Gunung Wuluh. Ya. Ada sebagian warga yang pergi bekerja ke ladang, berangkat pagi hari, pulang sampai sore hari sehingga sulit ditemui. Akhirnya gimana nih pemecahan masalahnya saat itu? Jadi pagi sampai sore disowani nggak ada terus nih orangnya di rumah ya. Akhirnya gimana caranya? Ya itu salah satu reason memang secara kegiatan pertanian lebih kental Pak. Jadi ibaratnya kalau bahasa Jawa itu kental lah. Pekerjaannya memang dari pagi sampai sore itu di ladang terus. Jadi langkah yang kita ambil, kita koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menghubungi kepada beberapa warga yang istilahnya notabene seperti itu. Meskipun malam kita datangi dan alhamdulillah dapat bertemu dengan warga yang mungkin belum tercoklit seperti itu Pak Bagus ya. Oke, luar biasa ya. Inilah bukti dari kata-kata Pak Dwi tadi bahwa penyelenggara pemilu itu integritas 24 jam. Jadi kerja kita sampai 2359 gitu ya. Bayangkan tadi nyari pagi nggak ketemu, sore nggak ketemu, malam pun harus tetap didatangi sampai ketemu gitu ya. Ini adalah bukti integritas kita untuk bangsa dan daerah kita. Luar biasa. Masalah yang kedua yang Pak Dwi share di sini adalah beberapa warga yang sudah berumur 17 tahun belum ber-EKTP. Nah, gimana upayanya Pak Dwi untuk membantu agar anak-anak pemilih pemula ini kemudian terekam EKTP secara efektif, optimal? Terkait dengan hal itu memang kita bekerja sama dengan beberapa pemerintah desa yang warga berumur 17 tahun tetapi belum ber-EKTP. Memang ada beberapa desa kita sengaja bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk mendata, dan data tersebut alhamdulillah sudah di-share di Dukcapil Pak Bagus. Jadi kita jadwalkan memang hari apa mungkin desa A sama si B, kemudian hari apa selanjutnya mungkin desa yang lainnya. Jadi memang alhamdulillah secara full untuk warga yang umur 17 tahun dan ber-KTP, alhamdulillah sampai hari H pemungutan suara sudah ber-KTP semua. Oke. Di channel jadi segini Bapak yang itu. Ya kan ini dulu. Matur nuwun. Nanti kalau misalkan ini mau dicoba, sekarang KPUD itu Temanggung sering mendidik anak-anak ini untuk pemilihan ketua OSIS. Sama organisasi. Sangat-sangat bermanfaat. Selain efektif dan efisien, dia juga bisa mengurangi adanya sampah. Sangat mempermudah dalam pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan yang lain. Dan fasilitas ini juga sangat efektif hasilnya karena tidak memakan banyak waktu. Ini alhamdulillah dengan kelancarannya dan juga kecepatan dari para siswa memilih itu dinilai lebih efisien, dan juga ketika perhitungan suara yang lebih bagus, saya rasa ini akan menjadi suatu gebrakan yang lebih baik bagi masa depan. Update terhadap perkembangan teknologi, karena memang Gen Z itu lain dengan saya ya. Gen Z itu memang mereka lebih ke teknologi semacam yang sudah ditunjukkan. Ini cukup membantu, apalagi dengan era modern ini tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, awalnya menjadi tradisional lebih ke modern. Lebih mempermudahkan kita untuk mendapat hasil dan lebih meminimalisir sampah penggunaan seperti kertas dan plastik. Mempercepat dan juga mengurangi kecurangan untuk menghindari juga konflik massa dan sebagainya, karena hasil langsung bisa dilihat. Dan itu sangat luar biasa. Itu tuh lebih praktis dan mudah dalam pemilihannya, dan juga lebih efisien dalam perhitungannya karena tidak dihitung secara manual. Sangat membantu sekali agar siswa tidak bingung untuk memilih paslon.
ternyata sangat cepat dan efisien sekali. Seneng soalnya kali ini tuh pemilihannya itu beda. Biasanya kan kita nyoblos pakai paku kan, terus ribet juga. Ini tuh pakai tab, jadi kayak lebih modern terus simple. Memang baru pertama kali tapi dilihat kok lebih efisien waktu, ini lebih cepat. Apalagi ini tadi kalau tidak salah setengah jam itu hampir 300 anak bisa mengikuti pemilihan. Jadi Pak Dwi dan teman-teman ini benar-benar berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Iya, seperti itu ya. Karena tadi EKTP ini kan sebenarnya bukan ranahnya kita, dan tapi di situ Pak Dwi dan teman-teman tetap berkontribusi, berkolaborasi untuk demi suksesnya pilkada kita ya, juga pemilu mungkin. Oke, luar biasa. Nah kemudian di foto ini menarik nih Pak Dwi. Sayang ini Pak Dwi fotonya bukan sama saya. Ini Pak Dwi dan teman-teman PPK Candiroto yang lain kemudian mendampingi Mas Ragil ya, komisioner KPU Temanggung saat itu untuk ini apa, kegiatan apa ini, supervisi gitu ya, untuk memantau coklit di lapangan ya. Itu salah satu kebetulan pas Pak Ragil Rauh ke sana, itu salah satu warga yang memang ibaratnya dari pagi sampai sore ke ladang itu, kemudian sebelumnya kita informasikan beliau Bu hari ini bisa sempatkan nanti ada tamu ke rumah jenengan, dan alhamdulillah bisa terlaksana seperti itu Bapak. Ini jadi sampai diabadikan Pak Dwi di dalam buku karena ternyata inilah yang berkesan gitu ya. Si ibu ini sudah dicari dari pagi sampai sore. Akhirnya ketemulah ini ketika didatangi oleh Pak Dwi dan juga Mas Ragil ya. Dan ini saya lihat komplit ini ya, PPK-nya ini apa memang PPK turun terus ke lapangan saat tahapan coklit itu untuk mendampingi teman-teman Pantarlih atau bagaimana? Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kolektif kerja setiap ada permasalahan di lapangan memang kita berlima tetap kompak turun ke lapangan mengatasi masalah apa sebenarnya permasalahannya di bawah gitu. Kemudian tetap kita berkoordinasi terus dengan mungkin pemerintah kecamatan, pemerintah desa, demi suksesnya tahapan di sebelum pelaksanaan pemungutan suara Bapak. Seperti itu ya. Pembagian tugasnya seperti apa itu untuk monitoring teman-teman Pantarlih dan PPS, karena kan jumlah desanya cukup banyak ya Candiroto. Membagi tugasnya seperti apa dulu teman-teman PPK ini? Alhamdulillah kita di PPK dibagi dalam 3 tim. Saya sendiri, kemudian Ketua Pak Sakib bersama dengan Mas Farid, kemudian Mas Budi bersama dengan Bu Asih dan penggantinya Mas Abadi itu ya. Seperti itu. Kita bagi 3 tim Mbak Bagus. Jadi bahkan tetap kemana-mana pun bareng-bareng ya. Tidak kemudian sendiri-sendiri ya. Lagi-lagi masih memegang teguh asas kolektif kolegial ini teman-teman di Candiroto. Baik, Pak Dwi mungkin bisa di-share nggak ke kita apa kemudian sesukses apa sih penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Candiroto kemarin? Mungkin Pak Dwi bisa berbagi cerita yang membuat kita percaya bahwa pekerjaan teman-teman PPK di sana kemarin berhasil gitu ya. Sesukses apa pemilu dan pilkada di Candiroto kemarin? Untuk tingkat partisipasi kehadiran pemilih, alhamdulillah di Candiroto ya dibilang ya tidak terlalu tinggi, akan tapi di tengah-tengah lah Pak. Karena setelah kita cross check itu pemilih yang tidak hadir pada saat pemungutan suara itu memang yang bersangkutan tidak di rumah, jadi mungkin bekerja di luar daerah atau mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi memang kita genjot terus istilahnya kepada semua tokoh masyarakat, pemerintah desa di 14 desa di Kecamatan Candiroto untuk jangan sampai di hari H pemungutan suara itu jangan sampai tidak datang seperti itu Pak Bagus. Oke, jadi angka partisipasi masyarakat yang memang ini salah satu indikator kesuksesan pemilu maupun pilkada di Candiroto kemarin berhasil diraih di angka yang tinggi ya. Ini yang membuat Pak Dwi merasa sukses bahwa pemilu dan pilkada terselenggara berkat juga kerja keras teman-teman semuanya. Ini dibuktikan dengan angka parmas yang tinggi itu ya. Ada nggak sih tapi kendala, hambatan gitu, tantangan yang berkesan gitu untuk teman-teman PPK Candiroto kemarin baik di pemilu maupun pilkada? Ya jelas namanya itu bekerja dengan banyak orang mesti ada Pak Bagus, karena saya kira masing-masing desa, masing-masing mungkin dusun pun mungkin akan berbeda budaya dengan mungkin dalam kesehariannya akan sangat berbeda. Jadi
setiap kita masuk di desa kan kita harus mengetahui karakter dari desa tersebut. Jadi kita masuk dengan langkah seperti apa, kita harus tahu dulu Pak. Misalkan di desa Janggal karakternya seperti apa, kita harus masuk mungkin lewat tokoh agama atau mungkin tokoh kesenian seperti juga itu Pak Bagus. Kemudian di desa lain mungkin karakternya juga beda lagi, mungkin harus bisa masuk mungkin melalui kegiatan olahraga atau mungkin yang lainnya seperti itu Pak. Jadi harapan kita di pemilu ke depan mungkin karena mungkin saya kira untuk pemilu ke depan masih banyak lagi tantangan karena mungkin keputusan atau undang-undang pemilu yang mungkin bisa saya berubah Pak. Jadi saya kira kolegial itu memang sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pemilu seperti itu bagusnya. Oke. Jadi tantangan yang berkesan di mata Pak Dwi adalah bagaimana ketika sowan ke berbagai desa ini tiap desa karakternya beda gitu ya, mungkin budayanya juga berbeda sehingga teman-teman harus menyiasati dengan strategi yang berbeda juga untuk bisa masuk menyampaikan sosialisasi khususnya. Baik, luar biasa Pak Dwi, terima kasih atas kontribusinya sehingga suksesnya pemilu dan pilkada kita khususnya di Kabupaten Temanggung ini juga atas peran dari teman-teman semua, tidak terkecuali teman-teman PPK, PPS dan badan etok lainnya di Kecamatan Candiroto. Terima kasih. Harapan yang mungkin Pak Dwi bisa sampaikan untuk demokrasi kita ke depan, untuk daerah kita, di mana daerah dan bangsa kita sekarang kan pemimpinnya sudah baru nih hasil dari penyelenggaranya Pak Dwi juga di sana. Harapan Pak Dwi ke depan ini dengan pemimpin-pemimpin baru ini seperti apa ini? Setelah berakhirnya pemilu 2024 ini dan pilkada ini, harapan kami karena sebenarnya menurut saya pemilu adalah demokrasi atau wujud aspirasi daripada warga negara atau masyarakat. Minimal pemimpin yang terpilih bisa mengetahui keluh kesah atau mungkin aspirasi yang dirasakan oleh warga yang di bawah. Seperti kalau di wilayah Candiroto kebanyakan 80% adalah pekerja pertanian Pak. Jadi mungkin terkait dengan permasalahan pupuk, mungkin terkait dengan masalah pemasaran hasil pertanian. Jadi saya harap kedepannya para pemimpin baik itu di yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau mungkin di pejabat kabupaten lebih bisa turun ke bawah lah. Jadi mereka minimal mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat seperti itu Pak bagusnya. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa harapannya Pak Dwi dan juga para pemimpin kita mendengar ini tayangan ini sehingga bisa lebih memenuhi harapan dari Pak Dwi dan kawan-kawan di Candiroto khususnya. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk rawuhnya di Obsesi. Saya harap ini bukan kesempatan terakhir Pak Dwi untuk rawuh di sini. Nanti kita tunggu lagi cerita-cerita berikutnya dari Pak Dwi Kasih Setia Utomo, anggota PPK di Pemilu dan Pilkada 2024. Dan sekali lagi teman pemilih semua, Anda bisa menikmati berbagai tulisan dari teman-teman ex-PPK Divisi Sosdikli Parmas di Pilkada 2024. Anda bisa mengakses buku ini. E-booknya tersedia di website KPU Temanggung dan juga hard copy-nya tersedia di Perpusda Kabupaten Temanggung. Dan inilah saatnya saya untuk undur diri. Nantikan terus Obsesi episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube channel KPU Temanggung. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari podcast Obsesi. Saya Muhammad Bagus Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.